salah ya, pendanaan pertama gitu kan. Yang unexpected-nya adalah COVID-nya itu di bulan Maret akhir kalau nggak salah kita. April udah mulai. April sih kita masih jalan. Oke, ke April masih ada margin, tetapi kita mulai parah tuh di bulan April, Mei, Juni kalau nggak salah deh, Juni atau Juli gitu udah mulai hancur-hancuran, udah mulai ada efek kan. Jadi kita cuma bisa fulfill sisa kontrak lah, bahasanya sisa PO yang pada saat itu. Nah, jadi selama 2020 ya kondisi kita adalah survival mode, walaupun akhirnya kita negatif hampir 700-an juta kalau nggak salah dalam setahun itu. Oke. Yang kita akan jadi untungnya karena ini adalah equity crowdfunding gitu ya, dari sisi kita kita tidak berat dari sisi cost of fund. Karena kan waktu itu pas memang dari sisi pendanaan, waktu kita terima uang kita langsung tutupin hutang yang dari B2B gitu. Jadi ngebantu dari sisi untuk 2020 ya, seperti itu. Sesuai dengan yang kita info di awal. Kita ada yang berhenti, ada juga penambahan karena kita tidak hanya di supply barang doang gitu loh. Jadi kita mulai masuk ke communication. Jadi yang tadinya customer kita cuma hotel, akhirnya menambah contohnya ke BPJS. Terus, nah cuman kan tuh beda bidang kan, akhirnya mau nggak mau ya kita pasti nambah orang, nambah tim. Untuk 2020 jujur kita masih belum bisa langsung adjust gitu ya. Di Januari Februari ini juga kita belum jalan yang planning kita gitu ya. Sudah mulai jalan tapi hasilnya belum maksimal. Oke. Terus lanjutannya adalah kita coba beralih ke digital communication juga. Sudah mulai jalan. Kalau secara job itu langsung udah positif, tapi the whole as ada belum. Jadi kalau kita ngomongin secara job cost sudah positif, tapi ada beberapa job yang belum positif. Itu overhead ya kurang lebih seperti itu. Jadi kita masih subsidi silang lah. Dulu kita tuh sales itu rata-rata hampir 2M per bulan 2019 kan. 2020 tuh kita sisa tinggal, yang parah tuh waktu itu sempat sampai 40 juta tuh, sisa tinggal 1-2%. Nah sekarang kondisi kita per Januari Februari ini kita udah ke angka sekitar sudah berapa ya? Sekitar dulu 15%-an lah, sudah mulai ke arah 15. Sales kita tuh sekarang udah sekitar up to Februari tuh sekitar 550-an lebih juta. Bounce back belum mbak, ini masih tourism masih ancur-ancuran. Jadi kita bantu dari sisi hotel juga untuk meningkatin revenue, kita bermain di e-commerce-nya. Lebih seperti itu. Kita baru jalan di Februari ini, kita udah dapat sales sekitar 90 jutaan deh. Baru jalan. Karena kita nge-range itu dari bulan Oktober kalau nggak salah. Tapi baru bisa dieksekusi dari awal Februari. Kita pasti lari ke retail. Kalau biasa kan dulu kita kan satu klien gede gitu kan, besar banget gitu kan. Masalahnya kan kliennya juga kena hit. Ya, akhirnya kita main retail kecil-kecil, cari PO-nya kecil-kecil gitu. Karena website itu udah jadi kan, jadi bisa langsung book di tempat. Kita tuh 2019-2020 tuh kliennya Oyo, Amaris, Santika, gitu mbak. Saat ini kita lagi jalan, sudah jalan 2020 tuh Bobobo gitu. Jadi banyak startup company juga sih yang kita ini. 10 tuh sales kita 2020 tuh sekitar 5M-an ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah gitu ya. Dari total 2019 tuh hampir 30 atau hampir 29 atau 30M deh kurang lebih segitu. Jadi kita bisa istilahnya maintain network-nya, kalau in total ya masih sisa 20% lah yang bisa kita maintain. Tapi dengan adanya si COVID ini, akhirnya kita memang menambah portofolio customer akhirnya. Yang tadinya kita nggak pernah dapat dari mereka, kita dapat. Gitu mbak. Oke. Ya, jadi muncul nanti di list laporan itu mulai muncul kayak Taspen, BPJS, Amarosa, gitu nih mbak.
Cash is king. Jujur kita punya stok banyak banget Pak, dan itu kita harus merubah dari inventory menjadi cash. Saat ini kan amenities dari sisi Oyo kan sudah berkurang. Jadi saat ini kita menawarkan diri untuk ngerjain brandingnya, signage-nya. So, di bulan Desember tuh udah lumayan lah, udah mulai 300 juta per bulan. Gitu. Nah, cuman kita sempat stop kemarin karena permasalahan di cash flow. Cuman berharap si April udah mulai jalan lagi. Berharap ke arah vaksin, ya kan? Vaksin udah mulai dan sebagainya gitu kan. Cuman isunya adalah kita fokusnya adalah hotel-hotel yang melayani wisatawan lokal atau wismus lah. Kalau wisman kita belum bisa harapin. Jadi hotel-hotel yang kita incer ya rate yang bukan bintang 5 ya. Kompetitor kita industri nggak banyak Mbak. Kompetitor mungkin kalau yang agak besar ya, mungkin kurang dari 10 di Indo. Dengan jumlah hotel yang 28.000 hotel, harusnya kita masih punya bisa market share yang lumayan. Ya, cuman memang ya kita tunggu tourism gitu. Memang secara saingan ya ini bukan kita jualan makanan gitu kan. Memang spesifik lah kita. Gitu. Jadi kompetitor kita nggak terlalu banyak tapi besar-besar. Gitu. Ya berharap kita masih dapat market share dari situ.